Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Fadila Zanwardi dari kelas 5A jurusan Pariwisata Syariah. Sini saya akan menjelaskan mengenai cara mencari mean, median, modus, standar deviasi, simpangan rata-rata dan varians untuk data kelompok dan data tunggal melalui Excel. Yang pertama itu bagaimana cara mencari mean, median, dan modus serta standar deviasi, simpangan rata-rata dan varians dalam data tunggal di Excel. Yang pertama itu untuk mencari mean kita harus memakai sama dengan, lalu dicari mode. Saya ada keliru. Jadi untuk mencari mean itu kita harus sama dengan average buka kurung di blok dari nilai yang akan dicari datanya. Di sini dari 87 sampai ke 84, tutup kurung, lalu enter. Itu kita menemui secara otomatis akan terdapat jumlahnya. Lalu untuk median itu sama, kita harus diawali dengan sama dengan, lalu ketik saja median buka kurung sama tadi di blok lagi dari data yang akan diambil dari 87 sampai 84, tutup kurung, enter. Lalu untuk modus kita sama dengan mode buka kurung di blok data yang akan kita cari, tutup kurung, enter. Nah, di sini kita sudah mendapat mean, median, dan modus untuk data tunggal secara otomatis di Excel. Lalu ada standar deviasi. Kita awali dengan sama dengan std ev buka kurung di blok, tutup kurung, enter. Nah, untuk simpangan rata-rata itu sama dengan average buka kurung di blok, tutup kurung, enter. Untuk simpangan rata-rata sama dengan average buka kurung di blok, tutup kurung, enter. Nah, untuk variance itu kita sama dengan var buka kurung di blok, tutup kurung, enter. Nah, di sini kita sudah menemui data dari variance, standar deviasi, simpangan rata-rata, median, modus, dan mean otomatis di Excel. Untuk selanjutnya itu ada data tunggal, data kelompok. Untuk selanjutnya itu ada data kelompok. Nah, di sini ada nilai ujian dari 50 mahasiswa dan kita harus mencari median, modus, mean, simpangan rata-rata, standar deviasi, variance, dan simpangan baku dari data tersebut. Di sini saya sudah mengerjakan semuanya, tapi di sini saya akan menjelaskan saja. Nah, untuk frekuensi dari nilai tersebut, nilai interval ini adalah kelas dari batas bawah hingga batas atas. Untuk frekuensinya itu ada 4, 8, 10, 7, 9, 8, dan dijumlahkan itu hasilnya 50. Ini saya mengambil data dari tugas sebelumnya, yang dimana untuk kelas-kelasnya sudah ditentukan.
Lalu di sini XI itu diambil dari batas kelas bawah sampai batas kelas atasnya. Jadi di sini XI itu dari G4 ditambah I4 tutup kurung dibagi 2. Nah, begitu juga seterusnya. Lalu di sini ada FI dikali XI. FI dikali XI ini diambil dari sini, dari XI ini dikali ini. Dan begitu seterusnya. Hingga akhirnya kita mendapatkan nilai dari ini. Lalu ini frekuensi kumulatif dapat dari frekuensi 1 ditambah frekuensi yang sebelumnya. Karena ini frekuensi pertama 4, ini ditulis 4. Lalu yang kedua ini 4 ditambah 4 sama dengan 8, begitu seterusnya sampai kita dapat 50 data. Nah, untuk XI dikurang X itu didapat dari XI 48 dikurang rata-rata. Rata-ratanya adalah 71,94. Dari mana saya mendapatkan ini? Didapat dari nilai ini dibagi dengan frekuensi. Nah, sini 71,94. 71,94 dikurangi 48 dikurang 71,94 itu hasilnya 23,94. Minus begitu seterusnya. Lalu untuk menjadikan plus atau data pasti atau positif, itu caranya di minus sama dengan minus, diklik. Saya akan memberikan contoh. Sama dengan minus, diklik yang ini, enter. Nah, itu akan secara otomatis menjadi plus. Lalu untuk menemukannya, untuk seterusnya supaya gampang tidak mengulang lagi, itu diklik sampai ada panah hitam, di blok sampai ke batas akhir minus. Nah, secara otomatis akan berubah jadi plus sendiri. Oke, mungkin saya akan coba mengosongkan. Datanya. Kosong. Ini dihapus dulu. Oke. Bentar. Nah, sampai tanda hitam, sampai seperti ini, secara otomatis akan muncul sendiri. Begitu juga yang selanjutnya. Gitu. Lalu untuk FI dikali XI dikurang X, itu FI ini frekuensi dikalikan dengan hasil XI dikurang X yang ini, karena data tidak mutlak. Jadi 4 dikalikan 23,94, hasilnya adalah ini. Lalu sama saja untuk ke bawahnya, itu ditarik garis ke bawah secara otomatis gitu. Nah, untuk menemukan nilai pastinya, itu kita tinggal mengklik tanda ini sini. Jika tanda ini diklik, berarti kan sesuai ini semuanya 4 sampai 10, lalu di enter. Nah, itu akan secara otomatis muncul jumlahnya. Begitu juga dengan yang frekuensi dikali XI tadi. Nah, untuk XI dikurang X pangkat 2 itu
data yang ini kita akar 2. Oke, akan saya ulangi. Data yang ini sama dengan klik yang ini atau klik yang ini, lalu tekan shift dan angka 6 agar muncul kuadrat, lalu klik angka 2, lalu enter. Nah, untuk selanjutnya, oke, ini saya hapus dulu. Dihapus. Nah, untuk otomatis ini cari sampai tanda menjadi hitam, tanda tambah yang menjadi hitam, diklik sampai ke bawah. Nah, enter. Nah, itu secara akan otomatis terjumlah semuanya. Kenapa data yang lain mengikuti ketika saya hapus semuanya akan hilang, dan ketika saya jumlahkan lagi semuanya akhirnya ketemu kembali? Karena ini udah otomatis dengan rumus yang udah ada. Ini untuk menemukan data yang ini itu didapat dari frekuensi dikali XI dikurang X kuadrat. Oke, saya akan coba hapus ulang semuanya. Nah, ini sama dengan frekuensi dikali itu menggunakan tanda bintang di atas angka 8 shift, pencet 8 itu dikali, nah dikali XI dikurang X kuadrat, berarti yang ini. Nah, setelah kita klik di enter. Nah, untuk selanjutnya agar otomatis kita tarik sampai ke bawah sini. Nah, untuk menemukan jumlahnya itu klik tanda sigma. Nah, setelah itu akan seperti ini, lalu di enter. Nah, seperti itu. Untuk menemukan median, rumusnya interval bawah dikali 1/2n dikurang F I sama dengan 73. Nah, ini datanya udah ketemu untuk semuanya. Lalu untuk simpangan rata-rata tadi 71,94 ini diambil dari nilai FI dikali XI dibagi dengan ini, dengan data frekuensi. Lalu untuk standar deviasi itu kita ambil dari jumlah yang ini dan dibagi dengan jumlah ini, dengan jumlah frekuensi. Nah, lalu untuk varians ini kita mengambil dari nilai ini dibagi dengan nilai ini. Nah, itu untuk menemukan itu secara otomatis. Lalu untuk nilai S kuadratnya itu diambil dari sebentar, saya ulang. Untuk menemukannya itu sama dengan SQRT buka kurung, klik nilai varians, lalu tutup kurung, lalu di enter. Nah, itu secara otomatis akan bertemu nilainya. Lalu untuk
mencari nilai tertinggi dan nilai terendah, itu akan diulang kembali. Sebentar, ke atasnya akan dihapus dulu. Untuk nilai maksimal atau nilai tertinggi itu kita menggunakan sama dengan ketik max, buka kurung, lalu di blok dari data ini, tutup kurung, enter. Nah, secara otomatis kan ditemukan angka tertinggi yaitu 93. Untuk min itu sangat gampang. Yaitu kebalikannya. Sama dengan min, buka kurung, di blok lagi, tutup kurung, enter. Nah, data terendahnya itu dapat 45. Untuk range atau jangkauan itu menggunakan sama dengan nilai tertinggi dikurangi nilai terendah, lalu enter. Nah, temukan jangkauan dari nilai tertinggi dan nilai terendahnya itu 48. Untuk itu mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Atas kurang dan kurangnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan atau ketidakjelasan dalam saya menyampaikan penjelasan. Atas kurang dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.